Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga baik, selalu sehat dan bahagia. Nah, dalam video kali ini dalam Sweta Plan-nya, aku mau cerita tentang pengalamanku dari guru honorer di sekolah swasta sampai menjadi dosen tetap non PNS di perguruan tinggi negeri PTKIN, Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri PTKIN, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri ya, PTKIN di Ponorogo. Oke. Jadi aku cerita ini untuk sekedar share pengalaman aja. Mungkin teman-teman ada yang tertarik mendengar ceritaku. Kalau nggak ada yang tertarik ya nggak apa-apa. Semoga bermanfaat juga. Kalau nggak bermanfaat juga nggak apa-apa. Oke. Jadi aku ceritanya dimulai dari aku waktu kuliah S1. S1 aku itu kan pendidikan sejarah di Universitas Nusantara PGRI Kediri, di Kediri ya. Aku kuliah selama 4,5 tahun. Sebenarnya kuliahnya itu 4 tahun, tapi karena nunggu wisuda akhirnya kuliahnya itu hitunglah 4,5 tahun lah sama wisuda ya. Kemudian aku sebelum wisuda itu aku udah ngajar di Madrasah Aliyah di Kediri, namanya Madrasah Aliyah Sunan Kalijogo, Keranding Mojo Kediri selama tahun 2014 sampai tahun 2020. Jadi aku mulai ngajar di Madrasah Aliyah Sunan Kalijogo itu pada tanggal 11 Agustus 2014 sampai bulan Juni 2020 ya, selama 6 tahun. Nah, pada waktu aku ngajar jadi guru honorer itu aku belum lulus, karena lulusku itu pada tanggal bulan, aku lupa tanggalnya ya, wisudaku. Jadi aku kan kerjanya tahun 2014, tapi aku lulusnya bulan Februari 2015. Jadi sebelum aku wisuda, aku bergelar SPD atau sarjana pendidikan, aku tuh udah mengajar di sekolah swasta di Madrasah Aliyah Sunan Kalijogo. Nah, bagaimana pengalaman mengajar selama 6 tahun? Apakah gajinya cukup? Gajinya tuh cukup sekali untuk aku yang masih belum menikah dan bisa untuk aku bayar kuliah SPP. Jadi aku juga membantu ibuku karena aku termasuk sandwich generation. Jadi sebenarnya ibuku bekerja, cuman ibuku ya aku bantu dalam finansialnya, dan adikku masih, waktu itu aku awal ngajar itu masih SMP, terus MTS ya, terus kemudian sampai yang membiayai sampai sekarang gitu ya. Intinya gajiku pertama itu berapa, gaji guru pertama di madrasah aliyah swasta itu cukup banyak ya. Jadi teman-teman kalau umpamanya jadi guru itu, umpamanya di sekolah swasta itu lebih banyak, karena kebanyakan itu lebih banyak karena pertama pasti dana bosnya juga banyak. Kedua, karena kenapa banyak dana bos, bantuan operasional sekolah dari Kemenak itu kenapa banyak, karena di ayahku itu termasuk siswanya itu banyak. Jadi aku mengajar itu banyak, mayoritas anak pondok. Jadi anak pondok yang biasa, kalau kalian orang Kediri atau orang Jawa Timur mungkin tahu pondok ploso ya. Jadi kebanyakan pondok ploso itu sekolahnya atau aliyahnya atau sekolah menengah atasnya itu di aliyah tempatku mengajar gitu. Nah, suka dukanya apa selama 6 tahun aku ngajar di sekolah swasta itu? Suka dukanya itu adalah, pertama kalau Kemenak itu NUPTK itu sulit sekali ya. Kalau di sekolah negeri kayak di SMA itu mudah sekali ya untuk mendapatkan NUPTK gitu. Beberapa tahun tapi NUPTK-nya keluar. Nah, aku tuh selama 6 tahun di sekolah itu, aku tuh nggak mendapatkan NUPTK. Cuman aku mendapatkan nomor pokok NPK itu apa ya? Nomor pokok
nomor pokok kepegawaian apa nomor pokok kemenang gitu loh ya. Nanti aku cari apa itu singkatan NPK. Nah, suka dukanya itu, sukanya itu ya mungkin gajinya cukup. Jadi kalau walaupun guru honorer itu kesejahteraannya juga lumayan. Walaupun uh, pertama aku mendapat gaji itu 900, tapi kan banyak ada tambahan gaji kalau kita buat soal, kemudian buat ngoreksi soal, kemudian kita jadi pembina pramuka, pembina OSIS, jadi banyak. Nah, terus selama 6 tahun itu, nah perjalanan jadi dosen bagaimana dari guru honorer ke jadi dosen? Jadi, pada saat aku sudah lulus kuliah tahun 2015, itu aku memutuskan untuk meneruskan sekolah S2 di Semarang. Kenapa aku meneruskan sekolah di Semarang? Karena aku sudah meriset kampus yang punya jurusan sejarah, baik ilmu sejarah ataupun pendidikan sejarah, itu SPP yang paling murah itu ada di Universitas Diponegoro Semarang. Jadi aku memilih di Universitas Diponegoro Semarang itu bukan karena apa-apa, kayak karena murah. Karena murah dan terjangkau. Kalau aku kalkulasi dengan gajiku selama aja, jadi gajiku tidak 900 aja ya, ada tambahan gaji ya. Kalau wali kelas itu ada tambahan lagi, kalau jadi guru piket itu ada tambahan lagi kan di sekolah honorer gitu. Nah, selama 2 tahun 2015 sampai 2015 sampai 2018 itu aku kuliah sambil kerja di Kediri. Jadi kuliahku itu kebetulan belum ada peraturan dikti yang mewajibkan kalau mahasiswa S2 itu harus masuk Senin sampai Jumat. Jadi dulu itu aku waktu kuliah S2 itu masuknya Jumat Sabtu aja. Sebenarnya kalau angkatanku kan masuknya Kamis Jumat Sabtu ya, karena aku kerja, aku bisanya kuliahnya Jumat Sabtu. Jadi kalau teman-temanku di S2 Undip itu ngambilnya teori 2 tahun, aku harus 3 tahun karena aku cuma bisa ngambil 2 hari gitu. Nah, bagaimana perjuangannya dari honorer kok bisa guru honorer dan bisa jadi dosen tetap gitu? Itu sebenarnya setelah lulus. Jadi singkat cerita ya, setelah lulus, jadi aku sudah menceritakan pengalamanku S2 di beberapa videoku sebelumnya kalau pengen lihat gitu. Jadi singkat cerita, aku lulus tahun 2018, jadi itu kalau di Undip itu lumayan cepet. 2018 lulus, itu aku mengapply lamaran pekerjaan kemana-mana. Lamaran jadi dosen kemana-mana, ke semua kampus negeri maupun swasta di Jawa Timur itu udah aku apply kemana-mana gitu. Lamaranku udah aku sebar kemana-mana gitu. Tapi ternyata tidak ada panggilan. Nah, aku pertama itu ada kayak pengumuman bahwa ada penerimaan dosen DLB di dulu namanya IAIN Tulungagung ya, sekarang kan UIN Tulungagung, UIN 1 Tulungagung ya. Aku melamar di IAIN Tulungagung dulu namanya. IAIN Tulungagung. Waktu tes itu aku nggak lolos. Nah itu kan, ya udah aku jadi guru dulu gitu. Kemudian tahun 2019, jadi 1 tahun setelah lulus itu, nggak ada 1 tahun setelah lulus ya, hampir 1 tahun setelah lulus aku baru dapat kerjaan dosen luar biasa di IAIN Ponorogo. Mulanya tuh dosen kontrak ya, dosen luar biasa atau disingkat DLB di IAIN Ponorogo. Terus kemudian berganti, kemudian ada rekrutmen DTNP, aku ikut waktu 2021 waktu aku hamil 8 bulan. Nah, gimana prosesnya dari guru honorer ke dosen itu? Jadi selama tahun 2019 sampai tahun 2021 sebelum aku jadi dosen tetap itu aku mengajar di 2 tempat. Jadi di IAIN Ponorogo dan Madrasah alias Sunan Kalijogo. Jadi aku punya
dua pekerjaan. Nah, waktu corona menyerang tahun 2020, aku memutuskan resign di Madrasah Aliyah Sunan Kalijogo. Madrasah Aliyah Sunan Kalijogo. Kenapa? Karena aku pingin punya NUPTK. Karena kan aku belum jadi dosen tetap ya. 2015 itu 2020 itu aku mengundurkan diri dari Madrasah Aliyah Sunan Kalijogo. Karena jenjang karirnya ya gak jelas, walaupun gajinya juga cukup, tapi kan gimana ya, manusia itu pingin aku kayak tamak gitu loh, kurang. Jadi gajiku dan di IAIN Ponorogo dan di Madrasah Aliyah Sunan Kalijogo, kalau umpamanya aku syukur itu sebenarnya cukup, cuman aku kurang gitu. Nah, aku keluar, dan karena ada beberapa masalah dan atmosfer lingkungannya yang ada beberapa yang kurang aku suka. Tahun 2020 itu aku keluar di Madrasah Aliyah Sunan Kalijogo dan dapat kerja lagi tahun 2021 di SMA Azumrud Ploso yang baru. Tapi aku juga keluar karena tahun 2021 bulan Desember aku keterima di dosen tetap non PNS. Apakah dosen tetap non PNS itu mengandalkan orang dalam? Itu sebenarnya tidak ya. Tapi aku jadi dosen tetap non PNS itu karena aku juga daftar, juga mengikuti alur pendaftaran. Jadi kalau dibilang orang dalam itu nggak benar. Jadi itu seperti itu ceritanya, dari guru honorer ke dosen tetap non PNS. Jadi karirku itu 6 tahun jadi guru honorer. Terus tahun 2019 itu masih jadi guru honorer dan juga dosen DLB. Kemudian tahun 2020 aku resign dari guru honorer itu, pindah sekolah di SMA swasta. Sebenarnya gajinya lebih dikit daripada aliyahku yang sebelumnya. Tetapi aku pingin punya pengalaman dan aku pingin punya NUPTK sebenarnya, biar jenjang karirnya itu jelas. Nah, ternyata itu tadi aku ternyata alhamdulillah keterima jadi dosen tetap non PNS. Jadi itu mungkin itu aja. Mohon maaf kalau pembahasan atau bahasa saya belibet. Nanti kalau umpamanya kalian pingin tanya-tanya, tulis di komen kalian pingin tahu tentang apa, masalah guru honorer atau dosen PNS. Dosen tetap itu bagaimana, itu silahkan tulis di komen ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.